Shalom teman-teman Isi Kids, apa kabarnya? Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, Kak Syala yakin teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, saat ini kita mau sama-sama bersekutu, kita mau sama-sama beribadah ya. Dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Yang siap katakan amin. Merdeka. Shalom. Puji Tuhan, kita mau mulai pujian kita, penyembahan kita sama Tuhan. Adik-adik, teman-teman semua siap kan? Puji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Saat ini, haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kalau setiap hari Tuhan sudah tolong setiap kita. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kemampuan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau belajar menyembah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih.
bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu sayang sama kami. Setiap hari Tuhan tolong kami, setiap hari Tuhan berikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu membantu kami. Terima kasih, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap bersemangat memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Masih semangat kan? Masih dong pasti. Yeay, yo. Kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi sebab Tuhan Yesus baik. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak
memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau ngapain? Ya betul, kita mau dengar firman Tuhan. Kaica percaya adik-adik dan teman-teman di rumah pasti udah siap. Yuk, kita mau siapin hati kita mau siapin telinga kita mau kasih yang sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom semuanya, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan, Kak Sheila mau nanya, ada yang sudah pernah nonton film perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pasti sudah pernah ya. Nah, kalau kita nonton tentang film perjuangan tersebut, pasti ada rasa yang seperti sedih ataupun terharu karena kita melihat para pejuang-pejuang pendahulu kita, pengorbanannya begitu luar biasa. Mereka menahan sakit, bahkan mereka ada yang dipenjara, ada juga yang berkorban nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman bayangin deh, kalau misalnya para pejuang-pejuang tersebut menyerah atau berhenti berjuang. Jadi menyerah, mereka tidak mau lagi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apa jadinya bangsa kita saat ini? Mungkin kita nggak akan hidup seperti ini. Pastinya bangsa Indonesia akan berada di kondisi yang sangat sulit atau nasib yang buruk. Sama seperti para pejuang yang tidak menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ada satu sosok yang tidak pernah menyerah memperjuangkan kita semua, yaitu sosok tersebut adalah Tuhan Yesus. Sama seperti para pejuang, Tuhan Yesus juga memperjuangkan hidup kita di atas kayu salib. Selama perjalanan menuju Bukit Golgota, Tuhan Yesus menahan sakit, menahan malu, menahan ejekan-ejekan orang. Itu semuanya dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Karena kita baca sama-sama di 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Ambil Alkitabnya. 2 Korintus 5 ayat 21 kita baca sama-sama ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena Tuhan Yesus tidak menyerah, maka kita pun dapat diselamatkan dan menikmati anugerah keselamatan sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus adalah sosok yang selalu berjuang buat kita, maka teman-teman dan saya juga harus memiliki sikap berjuang. Artinya kita nggak boleh gampang menyerah.
kita harus terus berjuang seperti apa? Sebagai anak Tuhan, kita harus terus berjuang hidup kudus, berjuang hidup benar. Kita harus berjuang melawan godaan-godaan dari dosa. Dan sebagai anak atau di dalam keluarga, kita harus berjuang mentaati orang tua, mengasihi keluarga. Kita harus berjuang melakukan semua itu dengan sukacita tentunya. Nah, misalnya kita semua yang masih pelajar, kita pun harus berjuang untuk belajar dengan giat. Jangan sampai karena kita sekolah online mungkin, semangat kita untuk sekolah atau semangat kita untuk belajar berkurang. Kita harus berjuang untuk tetap belajar dengan baik. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus berjuang juga untuk menjaga Indonesia. Saat ini kita sedang melawan pandemik, kita harus berjuang untuk melawan pandemi bersama-sama. Jangan lupa teman-teman untuk tetap melakukan 5M ya. Kak Sheila punya beberapa contoh pejuang-pejuang masa kini yang tidak menyerah sampai akhirnya mereka meraih kesuksesan. Nah, contoh yang pertama. Ada yang kenal siapa mereka? Mereka adalah atlet pebulu tangkis Indonesia ganda putri bernama Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Kak Gracia dan Kak Apriani ini memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 loh. Mereka melalui perjuangan yang sangat berat, tapi mereka tidak menyerah. Kak Gracia sebentar lagi akan pensiun. Bayangkan kalau misalnya Kak Gracia menyerah dan memilih untuk pensiun saja, mungkin dia tidak akan mendapatkan medali emas. Begitu juga kalau kita dengar tentang cerita Kak Apriani. Kak Apriani ini berasal dari sebuah desa yang jauh dari Jakarta. Untuk sampai di Jakarta dan berlatih menjadi atlet nasional membutuhkan perjuangan yang sangat keras. Bayangkan, dari desanya ke kota tempat dia berlatih, dia harus berjalan atau kadang-kadang dia berlari 9 km setiap hari, berangkat dan pulang. Luar biasa kan perjuangannya? Jadi teman-teman, kita harus tetap berjuang dan jangan menyerah. Sekarang yang menjadi perenungan kita dan perenungan teman-teman bersama, perjuangan apa lagi sih yang saat ini harus kita lakukan? Kita bisa tulis, teman-teman bisa tulis, atau teman-teman bisa catat di notebook. Nah, teman-teman, kita bawa kepada Tuhan sama-sama dan kita doakan perjuangan tersebut. Dan teman-teman jangan lupa untuk tidak menyerah dan tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bersemangat dan berjuang. Teman-teman semua, marilah kita berdoa. Kita tutup mata dan lipat tangan kita. Pertama-tama kita mau berdoa buat bangsa kita Indonesia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat Indonesia. Terima kasih buat bangsa ini. Kami berdoa berkati bangsa kami ya Tuhan. Lindungi bangsa kami dan selamatkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan menyayangi dan memberkati bangsa kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya hidup kami sudah dibenarkan dan diselamatkan dari dosa. Kami sudah merdeka dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Allah Roh Kudus, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, orang tua, begitu juga guru-guru kami, teman-teman kami. Kami berdoa supaya mereka semua dalam lindungan tangan Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan Yesus. Berikan sukacita kepada mereka yang bersedih. Kami berdoa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, dan Roh Kudus selalu mengingatkan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.